Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sampai saat ini tidak diketahui kapan pastinya kiamat akan mendatangi manusia. Meski sudah banyak tanda-tandanya, waktunya masih tanda tanya dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah kalian, sebelum akhir zaman, ada 4 negeri yang sangat aman untuk ditempati menjelang hari kiamat. 4 negeri itu didoakan oleh Rasulullah SAW, bahkan 2 diantaranya tidak akan bisa dimasuki Dajjal, dan 1 negeri lainnya akan menjadi tempat dibunuhnya Dajjal. Pertanyaannya adalah, negeri apakah itu? Di manakah letak negeri yang didoakan oleh Rasulullah SAW? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sahabat beriman, akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari kiamat ini sudah banyak tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Jelang terjadinya hari kiamat tersebut, maka akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Dajjal laknatullah akan menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah SAW menganjurkan 4 negeri ini untuk ditinggali. Pasalnya, negeri ini begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah negeri yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk dihuni pada akhir zaman. Pertama, negeri Mekah dan Madinah. Negeri pertama dan kedua yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk ditinggali adalah Mekah dan Madinah. Kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tiada suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir di luar Madinah. Lalu kota Madinah berguncang sebanyak 3 goncangan. Dan dari goncangan-goncangan itu, Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik dari Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, negeri Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Toibatun Warobun Khofur, negeri yang aman dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Robnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini untuk dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Hawwalah mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pada akhirnya, umat Islam akan menjadi pasukan perang. 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan lagi di Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minum hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya. Karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya." Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Bani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Saubah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku.
Kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada Syam dan pada Yaman." Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya itu saja, Nabi Muhammad SAW bahkan pernah memuji kota ini dalam sabdanya, "Sesungguhnya aku benar-benar mencium harumnya karunia Tuhan yang Maha Pemurah dari Yaman. Betapa banyak mata air kemurahan dan hikmah yang terpancar dari sana." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin dan yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Pendapat dari ahli tafsir sebagian menyatakan bahwa kaum yang disebutkan di atas adalah kaum Ansor. Namun pendapat yang lebih kuat mengenai identitas kaum yang disinggung dalam ayat di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ar-Qutubi dalam tafsirnya, adalah penduduk negeri Yaman. Kaumnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Turunnya ayat ini, terang Imam Al-Qurtubi, berkenaan dengan kabilah yang bernama Al-Asy'ari. Dalam riwayat disebutkan, setelah ayat ini turun, beberapa rombongan kapal dari kabilah Al-Asy'ari dan kabilah-kabilah lainnya dari negeri Yaman datang melalui jalur laut. Mereka adalah kaum muslimin yang tertindas di negerinya pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Merekalah yang berjasa dalam penaklukan negeri Irak melalui perang Al-Qadisiyah pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Keempat, negeri Syam. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebut-sebut Rasulullah SAW dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir zaman nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah negeri Syam." Sahabat bertanya, "Mengapa?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya, disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan peperangan dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, "Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu pasukan di Yaman, dan satu pasukan lagi di Irak." Ibnu Halawah bertanya, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku jika aku mengalaminya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tidak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman, dan berilah minuman hewan kalian dari kolam-kolam di lembahnya, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Al-Masih Al-Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sanalah dia dibinasakan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini, negeri Syam menuju ke sejumlah tempat di Timur Tengah, seperti Lebanon, Palestina, dan Suriah. Dan saat ini pula, kita telah melihat banyak terjadi peperangan yang tiada henti-hentinya di sana. Sahabat beriman, demikianlah keempat negeri yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk ditinggali di akhir zaman ini, karena negeri-negeri itu penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak merasakan hari kiamat yang pada hari itu
tiada orang beriman di dalamnya. Dan semoga dengan adanya video ini dapat menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lebih banyak dari kita untuk melakukan amal kebaikan sebagai bekal kelak di akhirat nanti. Terima kasih sudah menonton. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.